Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Voltagers, mari kita semua berdiri bersama-sama. Let's go! Siapa yang bersuka cita bisa lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Kakak mau lihat nih. Woi, banyak sekali ya. Yang bersuka cita kita gerak sama-sama ya. Semua ke kanan dulu. Let's go! Hey, seperti ini yuk. Kiri, kanan, hey. Let's sing. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. Come on sing. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Sungguh kami cinta rumah kediamanmu. Kita gerak sama-sama ya, let's go. Hey. Sekarang mau dengar suaranya jemaat Voltage saja, katakan kami bahagia. Come on. Mantap. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. Oh, we are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Sungguh kami cinta rumah kediamanmu. Sekarang semua bersama bertepuk tangan bersama-sama seperti ini. Let's clap our hands together. Clap. Let's sing ya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Siap-siap kita mau menari bersama-sama. Gerakannya kakak ya. Seperti ini, come on. Sambil jempolnya diangkat seperti ini. Asik. Sekarang diginin. Lambaikan tangan seperti ini. Sing. Na 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 na, 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 na 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 na, na 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 na, na 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 na. Come on, you sing. We are so happy, So happy. Kami bernyanyi lagu riang. louder, louder. We are so happy, oh, so happy, oh, oh, oh.
cinta, rumah kediam. Lambaikan tangan saya sekali lagi sampai lompat ya. Jump, jump. Na 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 na. Hey. Na 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 na. 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 Yang bersuka cita kita sorakan Jesus. Strong when I'm sad, you cheer me up. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Every day, in every step, God with me, I'm not afraid. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Are you ready to jump? 1, 2, 3, let's go. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. One more time. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Everyone shout, shout joy. One more time. When I'm weak, you make me strong. When I'm sad, you cheer me up. Because Jesus, you're the source of my joy. Every day, in every step, God with me, I'm not afraid. Because Jesus, you're the source of my joy. Let's jump again, okay? 1, 2, 3, let's go. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Everyone shout joy. Everyone put your hands up in the air. You ready to jump? If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, if you have joy, sing with me. If you have joy, then jump, jump, jump. If you have joy, then jump, jump, jump. Everyone, then jump, jump, jump. If you have joy, if you have joy, jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Everyone, let's jump. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Because 'cause He's good to you and me. Whoa. One more time. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Now, shout joy. Semua siap memuji Tuhan lebih lagi? Yang siap katakan haleluya. Semua angkat tangannya yuk. Dan tepuk tangannya. Nyanyikan. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan. Ku memilih untuk bernyanyi. Ku buang keluh kesahku. Gantikan dengan pujian. Ganti ratap dengan tarian. Mari angkat tangan kita sama-sama dan lambaikan. Sekarang korban pujian. Walau di tengah badai, dengan imanku akan berkata, hai jiwaku, janganlah engkau gelisah. Pujilah namanya
dengan pujian, kan diratap dengan tarian. Kak, mari kita angkat tangan kita sama sekali lagi. Korban pujian walau di tengah badai. You ready to jump? 1, 2, 3, let's go. Hai jiwaku, janganlah engkau gelisah. Pujilah namanya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur. Sebab Yesus penolong yang sejati. Let's stand together, okay? Ayo semuanya dari depan ke belakang. Nyanyikan sama-sama. Hai jiwaku, janganlah engkau gelisah. Pujilah namanya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur. Sebab Yesus penolong yang sejati. Hai jiwaku, janganlah pujilah namanya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur. Sebab Yesus penolong yang sejati. Semua katakan, tetap berharap dan bersyukur. Sebab Yesus penolong yang sejati. Sorakan, haleluya. 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 Semua katakan, haleluya. 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 Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Woo! Beri angkat tanganmu, katakan, hai jiwaku, janganlah engkau gelisah. Pujilah namanya yang mulia. Dan jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur. Sebab Yesus, sekali lagi ya, sambil mengangkat tangan, katakan, hai jiwaku, janganlah engkau gelisah. Pujilah namanya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur. Sebab Yesus penolong yang sejati. Terima kasih, tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu penolongnya kita loh. Dia selalu ada bersama dengan kita. Amin. Yang percaya sama-sama lambaikan tangannya. Wah, kasih tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Tetap mengangkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, Kaulah harapan kami Tuhan. Kami tenang dan kami aman dalam-Mu. Jiwa kami Tuhan tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, we worship You Jesus, we worship You God. Thank You Lord, thank You Lord. Jesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari mengangkat tangan tinggi-tinggi, katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan sekali lagi, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu, walau lewat lembah, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan mengalir, mengalir dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi jemaat full day, semua yang angkat tanganmu, katakan mengalir, mengalir dari tempat maha tinggi, Bapa mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
bersamamu Tuhan. Kami temukan damai di hadirat-Mu. Hiramaya sikirana ya na 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 na. Hiramaya na na na. Oh, come on everyone, lift up your hands and worship Him. Hiramaya sikararararara. Kami temukan damai sejahtera. Hiramaya namaya sikararana. Dalam hadirat-Mu kami tenang, kami aman. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi biar jemaat full T saja katakan. Mengalir Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Ya Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan, saat kami menyembah-Mu. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami kan tenang, bukan tenang bersamamu Bapa. Semoga kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya yang bersuka cita di hadirat Tuhan, semua bisa mengangkat tangan tinggi-tinggi. Katakan dengan kesungguhan hatimu, sing. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Yes Lord. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Oh, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Di dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Nya dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kan. Mari angkat tanganmu, katakan dalam hadirat-Nya. Ya Tuhan, dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan.
dalam hadiratnya. Ku temukan kasih-Nya dalam hadiratnya, dalam hadiratnya. Ku dalam hadiratnya, dalam hadiratnya. Ku temukan dalam hadiratnya. Ku temukan kasih-Nya. Selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini. Setiap kali kami ada di tempat ini Tuhan, kami tahu kami dicintai. Kami tahu kami diinginkan di tempat ini. Kami tahu ini bukan just another Saturday Tuhan. Tapi setiap kali kami ada di tempat ini kami berjumpa pribadi dengan Engkau Tuhan. Kalau kita hari ini datang dengan kondisi apapun, hari ini ketika kita menyembah Tuhan, kita mau dengarkan isi hati Tuhan, mari kita buka hati kita. Lembutkan hati kami ya Roh Kudus, untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami mau jadi anak-anak yang bukan hanya datang setiap Sabtu, datang setiap CG, tapi kami mau dikenal Tuhan sebagai anak-anak yang mengerti isi hati-Mu, yang mengerti apa yang Engkau sukai dan melakukannya ya Bapa. Berbicaralah ya Roh Kudus dalam setiap hati kami, kasih kami ketenangan dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan, amin. Silakan duduk semuanya. Hari ini Kak Melisa mau membicara tentang sebuah perasaan, sebuah feeling yang pasti kita semua itu pernah alami, kita semua pernah merasakannya, dan perasaan ini tuh nggak enak. Kalau kita lagi ngalami itu nggak enak banget. Ada yang tahu? Kalau lihat IG-nya mungkin tahu ya, yaitu kakak mau ngomong tentang anger, tentang kemarahan. Siapa di sini, kakak mau tanya siapa di sini yang nggak pernah sama sekali marah? Boleh angkat tangan. Nggak pernah marah. Ada ya? Nggak ada ya? Puji Tuhan nggak ada. Kalau ada, oh ada. Kalau gitu kayaknya kamu yang harus gantiin kakak di sini. Karena marah itu pasti semua kita itu pernah alami, dan kakak pun pernah alami. Kita marah kalau apa misalnya? Kalau ada yang ngisengin kita, atau kalau misalnya di rumah lagi asik-asik nonton, tiba-tiba kok ada yang ganti channelnya. Ternyata saudara kita, koko kita, atau cece kita, atau adik kita ganti channelnya, remote-nya diambil diem-diem. Kesel nggak? Kesel banget ya. Terus atau mungkin kalau kita lagi cari barang, kita mau pergi, mau ambil tasnya kita cari-cari kok nggak ada ya, nggak nemu ya. Kita cari hampir 1 jam, kita cari nggak ketemu-ketemu. Tiba-tiba cece pulang bawa tasnya kita. Wih, terus kira Cece ini kok gimana sih, pinjem-pinjem gak pernah ngomong, selalu ambil-ambil seenaknya sendiri. Kita kesel, bisa kesel ya. Dan lebih parahnya lagi, kita bisa marah itu kalau ada yang ngejek kita, atau ngomong hal-hal yang jelek tentang kita, yang negatif tentang kita. Atau mungkin gak langsung sih ngomong jelek ke kita, di depan kita baik banget. Halo Melisa, halo. Tapi di belakangnya ternyata dia ngomong, tahu nggak sih Melisa itu kayak gini. Dan kita nggak dengar langsung dari orangnya, kita dengarnya dari orang lain. Marah banget pasti ya. Merasa kok kayak gitu. Sehingga marah itu terjadi ketika ada situasi-situasi tertentu kayak yang terjadi tiba-tiba ke hidup kita. Pertanyaannya sekarang kakak mau tanya, kira-kira marah itu boleh atau enggak?
Yang jawab boleh, boleh angkat tangan. Oke, boleh turunin. Yang jawab nggak boleh, boleh angkat tangan. Banyak kan yang jawab boleh ternyata. Nah, sebelum kakak jawab boleh apa nggak boleh, kita dengerin dulu apa kata firman Tuhan tentang marah ya. Di ayat yang pertama Pengkhotbah 7 ayat 9. Pengkhotbah 7 ayat 9. Boleh kita baca sama-sama kalau sudah muncul. Nah, baca sama-sama ya. Dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Dikatakan di Alkitab ini jangan cepat-cepat marah karena orang yang taruh amarah di dalam hatinya, di dalam dadanya itu dikatakan orang bodoh. Di kata lain berarti orang yang cepat marah, sukanya marah-marah dikatakan sebagai orang bodoh. Tapi kenapa kok dikatakan orang bodoh, orang yang suka marah? Mau tahu nggak? Karena ternyata amarah itu salah satu pintu menuju dosa. Amarah itu bisa jadi salah satu pintu buat kita ke dalam dosa. Nah, kenapa? Karena waktu kita marah, tadi kebanyakan semua pernah marah kan ya. Waktu kita marah, apa yang kita alami? Kita itu waktu marah itu terkadang kita itu kalau kita langsung nggak mikir gitu ya. Kita itu akan melakukan hal-hal yang nantinya kita bisa sesali. Atau hal-hal yang normally kita nggak lakukan. Kalau kita lagi kepancing amarah dan kita itu membiarkan amarah itu yang kesel gitu ya, kita malah fokusnya sama kesalahannya orangnya, fokusnya sama perasaan marahnya kita akan bales dia kembali atau talk back dan kata-katanya kita itu pasti pedes, pasti menyakiti. Atau kalau enggak kita bisa melakukan hal-hal bodoh, hal-hal yang biasanya kita itu enggak akan lakukan, tapi kita itu akan lakukan itu karena kita enggak bisa mengendalikan diri kita pada saat kita marah dan itu akan membawa perbuatan-perbuatan dan perkataan kita itu akan membawa kita ke perbuatan bodoh yang akan menuju dosa. Sehingga sebenarnya siapa sih yang mau marah? Enggak ada kan? Siapa yang suka marah? Enggak ada. Kalau kakak tanya, kakak mau marah? Enggak lah. Kakak enggak mau marah. Perasaan marah itu enggak enak ya kan? Tapi masalahnya kak, gimana kalau tiba-tiba ada sesuatu, biasanya selalu ada aja. Entah di rumah, entah di sekolah, aku sudah happy-happy, datang itu sudah happy. Tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ada yang buat kesel, tiba-tiba ada yang buat aku marah. Terus gimana dong caranya? Makanya Tuhan itu kasih kita yang namanya, apa ini? Pikiran, akal budi, otak. Tuhan itu kasih kita akal budi. Sehingga Tuhan itu kasih kita kemampuan untuk bisa kontrol marahnya kita. Katakan ke sebelah kiri kanannya, you can deal with your anger. You can deal with your anger. Karena Tuhan yang kasih kemampuannya. Jangan bilang, aku gak bisa kak, lagi marah itu lagi kesel ya kesel. Gak mungkin. Karena Tuhan itu kasih kita kemampuan untuk bisa kontrol amarahnya kita. Tapi pertanyaannya kita mau gak kontrol amarahnya kita dan gimana caranya? Nah caranya gampang banget, kakak sudah singkat menjadi 4 R. Yaitu yang pertama adalah restrain, yang kedua re-evaluate, yang ketiga release, yang keempat refill. Wih apa itu ya? Gak jelas ya, kakak jelaskan satu-satu. Dari yang pertama, restrain. Artinya tahan dulu. Waktu kita itu marah, jangan langsung bereaksi. Tahan dulu. Kita tahu kita marah, kita pengen bales balik, kita pengen ngomong balik, kita pengen lawan kembali. Tahan dulu. Kenapa? Karena kakak punya seumpama ini ya. Kalau kalian bisa lihat. Ini tuh sebuah perumpamaan object lesson ya. Kalau antara orang yang bisa tahan amarahnya sama orang yang kalau marah ya udah nggak peduli, udah nggak mau tahan.
itu seumpama kayak gini. Ini orang yang gak bisa nahan, ini orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, kedua orang ini sama-sama gak kebal dari masalah. Sama-sama tiap hari ada aja yang bikin kesel. Tiba-tiba ada temen yang ngilok-ngilokin mereka. Ngejek-ngejek mereka. Terus ada kejadian yang buat dia kesel. Ada yang fitnah dia. Kedua-duanya itu tergoncang dan kedua-duanya ini marah. Kedua-duanya marah. Tapi orang yang bedanya yang bisa menahan dirinya dan yang tidak bisa menahan dirinya adalah ini kalau orang yang gak bisa tahan dirinya. Begitu dia lagi marah, langsung nyembur semua. Kalimat-kalimat kotor, kalimat yang jahat, semuanya keluar. Gak bisa dikontrol. Dan orang yang kayak gini akan menyakiti hati entah orang lain, orang-orang di sekitarnya. Menyakiti hati orang sekitarnya atau menyakiti hati Tuhan. Karena dia melakukan dosa. Beda sama orang yang bisa tahan. Dia marah, dalam hati marah. Gak bisa dipungkiri pasti tetap marah. Tapi dia itu gak langsung bereaksi. Dia itu diam dulu. Marah dalam hati gak apa-apa. Tapi dia gak langsung sembrutkan amarahnya. Loh, nah. Dia marah. Tapi gak sampai keluar, gak sampai melukai hati orang lain. Gak sampai melukai hati, melakukan hal yang dosa. Dan ada loh ayatnya ternyata di Mazmur 4 ayat 5. Mazmur 4 ayat 5 dikatakan kayak gini. Biarlah kamu marah. Ternyata boleh di Alkitab, biarlah kamu marah. Tapi ada tapinya loh. Jangan berbuat dosa. Terus ada lanjutannya. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ternyata ada ayatnya, kalau marah itu diam. Gak apa-apa marah dalam hati. Tapi jangan berkata-kata, jangan melakukan sesuatu pada saat kamu lagi marah. Karena itu akan bawa kita ke dosa. Itu yang pertama, restrain. Terus yang kedua apa? Jangan berhenti di restrain, jangan berhenti ditahan. Tapi re-evaluate. Re-evaluate itu apa? Berpikirlah. Waktu kamu lagi diem itu, berpikirlah, tanya ke dirimu sendiri, kenapa aku marah? Why am I angry? Kita mungkin punya banyak alasan ya. Ya iyalah dia loh jahat sama aku gak pernah jahat sama dia. Dia loh ngata-ngatain aku. Dia loh kayak gini. Dia yang salah kok. Udah salah, gak mau ngaku salah. Masih tetap jahat lagi. Gimana dong? Waktu kita lagi marah itu, makanya jangan cuma tanya dirinya kita sendiri. Masuklah ke hadirat Tuhan. Tanya sama Tuhan, libatkan Tuhan. Gimana caranya? Kakak sering ngalami. Kakak waktu lagi marah gitu ya, lagi kesel. Sempet satu kali itu kakak marahnya banget. Kakak kesel banget karena ada seseorang yang menyakiti orang tuanya kakak. Secara verbal, secara omongan gitu ya. Dan kakak itu ngelihat mama nangis. Jadi waktu bisa dibayangkan ya, kalau kalian ngelihat mamanya kalian nangis disakiti orang, kesel. Kakak waktu itu kesel banget. Terus kakak masuk ke kamarnya kakak. Waktu kamu lagi marah sekali, masuklah dalam kamarmu, kuncilah pintu. Waktu kakak kunci pintu, kakak juga gak sehebat itu bisa langsung Tuhan, tolong Tuhan, langsung bisa nyembah Tuhan. Enggak sih. Tapi kakak berusaha. Waktu kakak diem, at least kakak enggak bisa nyanyi. Kakak setel lagu. Kakak diem aja. Kakak gak bisa nyanyi, suruh nyanyi menyembah Tuhan tuh gak bisa waktu itu. Karena kakak marah. Tapi waktu mulai lagunya nyanyi lagu penyembahan tuh kakak setel di HP. Lama mulai cooling down.
akhirnya kakak mulai nyanyi terbata-bata. Lalu di saat itu kakak ngomong dalam hati, Tuhan, tolong aku supaya nggak marah. Karena kakak tahu waktu itu kakak salah waktu kakak marah. Karena orang yang menyakiti itu orang yang belum kenal Tuhan. Jadi sebenarnya kakak secara pikiran kakak tahu, ya memang orang ini belum kenal Tuhan gitu. Tapi kakak tetap marah. Gimana dong? Waktu kakak sambil nyembah Tuhan, pelan-pelan tiba-tiba perasaan marah itu tiba-tiba itu kayak Tuhan tuh nggak kasih gambaran besar gitu enggak. Tapi tiba-tiba dalam hatinya kakak itu kayak dibawa ngelihat orang ini. Tuhan bilang gini dalam hati, orang ini itu orang yang kalau kamu lihat ya, orang ini juga kesepian seumur hidupnya. Orang ini juga nggak ada yang mengasihi orang ini. Jadi wajar kalau kata-kata yang dia lontarkan itu pedas. Kata-kata yang dia lontarkan itu kata-kata yang mungkin bisa menyakiti orang lain. Karena dia sendiri tidak pernah terima kasih. Terima kasihnya Tuhan, terima kasih dari orang lain. Tiba-tiba perasaan marah itu berubah. Jadi kasihan, jadi iba. Dan detik itu kakak bisa endingnya keluar dari hadirat Tuhan tuh kakak berdoa buat orang itu agar orang itu juga bisa kenal Tuhan. Tapi detik kemarahan itu berubah jadi perasaan kasihan iba itu sama sekali bukan dari diri kakak. Karena nggak mungkin dari marah banget tiba-tiba bisa nggak marah. Itu jelas-jelas Tuhan. Makanya kalau kita lagi ngalami marah banget, lagi marah gitu ya, libatkan Tuhan. Jangan berusaha, enggak aku nggak marah, aku sabar. Berusaha dengan diri sendiri itu susah. Karena Tuhanlah yang bisa kasih kita damai sejahtera seketika. Waktu kita masuk hadirat Tuhan. Jadi waktu re-evaluate, libatkan Tuhan di dalam pergumulan kita waktu kita marah. Yang ketiga, it's good ya kalau misalnya di poin yang kedua kita bisa udah gak marah. It's good dari kita tadi tahan, terus kita restrain, kita re-evaluate. Kalau kita sudah selesai, oke sudah. Tapi seandainya pernah atau mungkin saat ini kita ngalami pernah menyimpan sakit hati atau marah yang sudah lama kepada orang lain yang pernah menyakiti hati kita, entah mungkin dulu teman kita pernah bully kita atau orang tua atau keluarga yang lain atau siapapun pernah menyakiti hati kita dan kita simpan di dalam hati kita, atau mungkin kita ngomongnya enggak kok aku udah maafin, tapi setiap kali ketemu sama orangnya kita asumsinya negatif terus sama orangnya. Ngelihat orang itu gak bisa positif, negatif terus. Itu tandanya kita masih kesel sama orang itu. Tandanya kita masih punya amarah sama orang itu. Yang ketiga, release. Lepaskan amarahmu, lepaskan pengampunan ketika kita sedang marah. Jangan biarkan kemarahan itu tinggal di dalam hati kita. Ada tokoh Alkitab yang sangat terkenal kalau kita bilang tentang pengampunan ya. Mungkin beberapa sudah langsung nebak. Yaitu Yusuf. Pernah tahu ceritanya ya? Kakak gak akan cerita lagi karena ceritanya sudah tahu ya. Kakak cuma review aja overall sedikit. Jadi dia ini, bayangkan dia ini anak kesayangan yang dijual sama koko-kokonya secara sengaja dijual jadi budak. Jadi budak artinya benar-benar jadi budak, budak itu bukan pembantu. Kalau pembantu itu at least masih dikerja dan dikasih upah. Kalau budak itu kamu dijual ya sudah, kamu harus melakukan apapun yang tuanmu ini suruh. Dia dijual dan papanya taunya dia sudah mati, dia sudah meninggal karena koko-kokonya bohong sama papanya. Dan dia mengalami proses yang begitu panjang, bertahun-tahun, belasan tahun. Dia sempat di penjara, sampai singkat cerita Tuhan itu menyertai Yusuf dan dia itu diangkat jadi orang nomor 2 setelah Raja Firaun di Mesir.
Dan detik ketika, ingat nggak waktu koko-kokonya pertama kali ketemu sama Yusuf? Ingat ya? Nah, waktu itu koko-kokonya cari bahan makanan karena kelaparan terjadi di mana-mana dan memang cuma di Mesir yang ada makanan karena Yusuf dikasih hikmat sama Tuhan simpan makanan. Akhirnya koko-kokonya beli makanan ketemu sama Yusuf, tapi nggak kenal kalau itu Yusuf. Tapi Yusuf langsung mengenali koko-kokonya. Dan pada saat itu kita buka sama-sama aja ya di ayatnya 45, ayat 4 sampai 8. Ini reaksinya Yusuf ketika dia itu ketemu kembali sama koko-kokonya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, oh kita baca gantian aja ya, kakak genap kalian ganjil. Ayat keempat, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat 5. Ayat 6, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat 7. Ayat 8 yang terakhir, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Coba, kita mungkin sering dengar ceritanya, hari ini kakak minta kita semua bayangkan kalau kita yang jadi Yusuf. Bayangkan aja, kalau kita selama ini pernah disakiti orang, pernah menyimpan sesuatu karena orang lain itu ngata-ngatain kita atau melukai hati kita dengan cara apapun. Bayangkan jadi Yusuf. Bagaimana dia telah dilukai sama saudara-saudaranya. Bertahun-tahun dia harus sendirian. Mungkin ya dalam waktu dia jadi budak, waktu dia di penjara. Kakak nggak bisa membayangkan bagaimana diri seorang Yusuf itu setiap hari tidur. Mungkin dia akan teringat rumahnya, teringat papanya, teringat saudara-saudaranya. Dan dia harus hidup bertahun-tahun, hidupnya itu bukan tambah naik, tapi jadi budak, difitnah, harus masuk penjara lagi, di penjara dilupakan lagi. Baru akhirnya dia diangkat sama Tuhan, tapi ketika dia dibawa turun itu, pernah nggak dalam hatinya dia menyalahkan saudara-saudaranya? Kita nggak tahu sih, karena di Alkitab nggak ditulis. Tapi secara manusiawi, sakit hati banget. Jadi waktu pertama kali Yusuf itu ketemu sama saudara-saudaranya, bukan langsung kalimat ini. Kalau kalian baca secara keseluruhan ya, karena keterbatasan waktu kakak nggak baca semua ceritanya. Tapi pertama kali dia ketemu, dia nggak langsung bisa ngomongin kayak gini. Dia pura-pura nggak kenal saudara-saudaranya, tapi at least dia menahan dirinya untuk nggak bales. Mungkin dia masih bergumul dalam hatinya. Gimana dia menghadapi saudara-saudaranya ini. Tapi di akhir ceritanya, dia memilih untuk mengampuni. Dan yang luar biasanya dia itu bukan cuma mengampuni. Kalau kita baca yang tadi ayatnya 4-8 itu, Yusuf itu bisa bilang, kalau gak apa-apa kok. Karena Tuhan yang utus aku ke sini, bukan kalian. Dan dia itu bukan cuma ngampuni, ya udah diampuni. Dia itu masih mikirin hal yang baik buat saudara-saudaranya. Buktinya di ayat yang ke-7. Allah telah menyuruh aku telah mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. Dia itu bahkan bisa ngelihat bahwa sekarang dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Dia itu diutus Tuhan untuk memberkati saudara-saudaranya dan keluarganya. Hebat nggak orang ini? Yang kakak percaya Yusuf bukan hebat karena Yusufnya. Karena dia itu
dekat sama Tuhan. Karena hatinya itu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Setiap hari dia itu filled with God's presence. Makanya di R yang keempat, tadi ada apa aja? Restrain. Terus yang kedua apa? Re-evaluate. Release. Yang terakhir, refill. Refill itu apa? Refill our hearts with the words of God. Refill our hearts with the presence of God. Penuhi hati kita dengan firman Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Dan itu yang Yusuf itu lakukan selama belasan tahun dia sendiri. Selama belasan tahun dia sebagai orang asing di Mesir. Itu yang dia lakukan. Gak bisa kita itu bilang, aku masih nyimpen kemarahan sama satu orang ini. Aku masih gak suka sama satu orang ini. Tapi di satu yang lain, aku mau mengisi diriku dengan kasih Tuhan. Karena marah dengan kasih itu bertolak belakang. Tuhan tuh mau isi hati kita dengan kasih, tapi kalau kita gak pernah buang rasa sakitnya, rasa marahnya, bagaimana hidup kita bisa dipenuhi dengan kasih Tuhan? Kenapa kok ada orang-orang yang kelihatannya sabar, kelihatannya diapain aja lebih cool, nggak gampang meledak, nggak gampang marah. Kuncinya adalah di sini, isi hati kita dengan kasih Tuhan. Makanya kenapa sih kakak-kakak itu selalu ingetin, ayo ke gereja, kamu hari ini ke gereja enggak? Kamu hari ini CG enggak? Diingetin terus. Duh, kenapa sih aku dicari terus? Karena kakak-kakak itu sayang sama kalian. Karena ketika hati kita itu dipenuhi dengan firman Tuhan, kita setiap hari baca Alkitab, kita setiap hari menyembah Tuhan, ketemu Tuhan, di gereja ketemu Tuhan, di CG kita jadi berkat buat teman-teman CG kita. Di saat itu hati kita itu penuh dengan kasih Tuhan. Dan saat itu kita itu punya karakter Kristus. Kita gak akan gampang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit sakit hati. Kak, kok enak ngampuni orang itu loh sudah jahat sama aku. Kok aku gak bisa gitu aja ngampuni orang itu gak bisa. Kesel Kak. Makanya kita butuh Tuhan. Kalau diingat ya, kalau boleh diingat. Kita sendiri itu produk diampuni loh. Kita sendiri itu harusnya dosa kita itu besar. Besar. Dosa kita itu harusnya hukumannya apa? Hukuman kekal. Harusnya kita tanggung hukuman mati kekal. Tapi Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Kalau kita bilang, aku disakiti kayak gini Kak. Aku selama hidupku itu kebanyakan disakiti terus daripada aku tuh disayang. Bayangkan jadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sudah diolok-olok, sudah disiksa, difitnah, bahkan sampai dia mati di kayu salib itu. Orang taunya dia mati karena apa? Karena dia penjahat. Bukan karena dia juru selamat pada saat itu. Dia bisa loh lepaskan dirinya sendiri. Tapi dia memilih enggak. Dia enggak bela diri. Orang taunya dia penjahat waktu dia mati. Kenapa? Karena dia memilih untuk jalan itu, untuk menebus dosa kita, mengampuni setiap dari kita. Dan ketika Tuhan ampuni kita, Tuhan itu juga ampuni orang yang pernah menyakiti kita. Kalau Tuhan bisa ampuni dia, Tuhan bisa ampuni kita, kenapa kita nggak bisa ampuni orang lain? Tahu, kalau kita itu tetap nggak mau ngampuni, kita itu seumpama kayak tangan kita itu menggenggam duri. Kita genggam durinya. Apa yang terjadi? Tangan kita itu akan luka, akan berdarah. Kita nggak mau ampuni. Detik kita ngampuni, sebenarnya yang kita lepaskan itu diri kita sendiri. Detik kita mengampuni, kita melepaskan tangan kita dari duri itu dan biarkan Tuhan yang
isi, Tuhan yang sembuhkan. Jangan biarkan kemarahan itu mengontrol diri kita. Jangan biarkan perasaan itu, orang lain tuh bisa melakukan kesalahan ke kita nggak bisa kontrol. Orang lain bisa nyakiti kita nggak bisa kontrol. Tapi kita bisa kontrol apa yang kita lakukan atas perbuatan orang itu. Kalau kita bales, kalau kita memilih untuk tetap simpan dendamnya, sebenarnya kita itu lagi memenjarakan diri kita sendiri. Kita itu nggak balas orang itu. Kita itu malah bawa diri kita itu ke dosa sendiri. Kita itu bawa diri kita menjauh sendiri dari Tuhan. Dan ngapain? Kok kita yang rugi? Jadi hari ini kakak mau ajak, sebenarnya ada ayatnya sih terakhir. Bolehlah kita baca di ayat yang terakhir ya, Yakobus 1 ayat 19 sampai 22. Kakak tutup dengan ini ya. Pemain musik boleh naik juga. Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkanmu." Satu hal yang hari ini kakak mau ajak kita, buang yuk, tadi dikatakan, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan di hati kita. Kalau ada sakit hati, kemarahan, ataupun kita menyimpan hal yang negatif dalam hati kita, hari ini kita buang yuk di hadapan Tuhan. Waktu selesai kita buang, baru kita bisa isi hati kita dengan firman yang tertanam yang berkuasa menyelamatkan kita. Yuk kita bangkit berdiri. Waktu kita nyanyikan lagu ini, sambil kita tanya Tuhan ya, apa yang selama ini kita simpan dalam hati kita. Kalau ada luka-luka dalam hati, ada sesuatu dendam, kemarahan sama orang-orang tertentu di hati kita, yuk kita akui di hadapan Tuhan. Terima kasihnya Tuhan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Boleh kakak minta kita tutup mata, taruh tangan di dada ya. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Napora lapas Buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas.
Kakak boleh minta kita semua tutup mata. Langkah pertama waktu kita mau mengampuni itu, kita terima pengampunannya Tuhan dulu. Terima kasihnya Tuhan. Kalau hari ini kita ada di tempat ini bukan sebuah kebetulan. Kita ada di tempat ini. Tuhan menginginkan kita ada di tempat ini. Tuhan cinta sama kalian. Satu demi satu, nama demi nama. Mungkin nggak semua orang kenal. Kakak itu nggak kenal semua orang. Mungkin orang lain, kakak pelayan ini nggak selalu kenal kamu. Tapi Tuhan kenal kalian, nama demi nama. Dan Tuhan ingin kita itu hidup bebas dari rasa sakit, dari rasa dendam, dari rasa hal-hal yang kita simpan dalam hati kita. Kita berasa I'm okay kok hidup dengan ini. I'm okay kok Kak. Tapi orang yang menyimpan kemarahan dalam hatinya akan sulit menerima kasih Tuhan itu secara utuh. Akan sulit percaya kalau diri kita dikasihi. Hari ini tutup mata semuanya ya. Kalau ada yang hatinya masih simpan kemarahan, hatinya menyimpan dendam. Kakak boleh minta angkat tangan yuk di hadapan Tuhan. Masih tutup mata, yang menyimpan kemarahan, menyimpan sakit hati, dendam, yang angkat tangan, kakak boleh minta kalian maju nggak ke depan? Kalian maju ke depan sini. Nggak usah malu, karena di depan sini nanti ada leader-leader, ada kakak-kakak yang mau doain kalian. Boleh yang tadi angkat tangan kakak undang maju ke depan. Kalau sebelah-sebelahnya ada yang lihat temennya angkat tangan, kasih jalan ya. Nggak usah malu karena kita itu ngaku di hadapan Tuhan kok. Nggak usah ikut-ikutan juga kalau misalnya kita nyimpen aja. Kalau kita ada perasaan nyimpen marah, nyimpen sakit hati, boleh. Boleh kakak-kakak leader-leadernya, coach, CGL, para pendoa juga boleh siap untuk doakan ya. Sambil kita nyembah Tuhan lagi. Makasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kakak-kakak CGL, kakak-kakak coach bisa doakan. Pendoa-pendoa juga bisa doakan. Indah, terima kasih. Yara lapa shiki, yara lapa kanda, yara lapa shiki, yara lapa karapa kanda, yara lapa shiki, yara lapa karapa 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 karapa. Yakara lapa karapa, yara lapa shiki, yara lapa karapa kanda, yara lapa shiki. Yang sudah didoakan boleh berdiri ya. Yang sudah didoakan boleh bangkit berdiri. Jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih.
sudah didoakan boleh kembali ke tempat duduk. Namaya rapa syakalapa ya rapa karapa ya ralapa ya rapa rapa sikidi ya ralapa karapa ya rapa sikidi ya ralapa ya rapa 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 ya ralapa sikidi ya ralapa karapa 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 ya ralapa syakara ya ralapa sikidi hidupku jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu ya. Yang di belakang, ayo kita sembah Tuhan sama-sama. Angkat kedua tanganmu. Hidupku jadikan. Kita sembah Tuhan sama-sama, katakan terima kasih. Kasih buat cintamu yang oh ramaya rana maya raba 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 raba. Jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Kasih kau berikan hidupku, jadikan aku indah. kau berikan Hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Oh, kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Gak apa-apa yang masih didoakan, gak apa-apa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Kami tahu Tuhan, hati ini hanya akan terisi dengan kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, kami sudah melepaskan pengampunan itu. Kami gak jadi orang yang pemarah lagi. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang memerdekakan hari ini Tuhan. Kami tahu betul itu Tuhan. Di dalam nama Yesus, isi hati ini Tuhan dengan kasih-Mu dan hadirat-Mu dan firman-Mu saja Tuhan Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan, tidak apa-apa. Kak Esra mau tanya hari ini siapa yang mengalami Tuhan, yang ngerasain hadirnya Tuhan di sini, bisa angkat tangannya. Oh, yang depan, oh, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama. Mungkin yang sudah didoain bisa kembali. Terima kasih. Kak Esra juga mau lihat nih, siapa teman-teman Voltagers yang baru pertama kali hadir di sini, angkat tangannya. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, angkat tangannya. Oh ada, tetap angkat tangan, kalian akan diberi kartu seperti ini. Ya, sama kakak-kakak asyirnya, angkat tangannya tetap. Lalu nanti kalian bisa datang ke welcome lounge di belakang. Ada teman-teman kalian yang akan mendoakan kalian, kasih kalian snack dan hadiah sesuatu juga. Ya, tetap angkat tangannya. Terus Kak Esra mau tanya juga, siapa yang belum ber-CG di sini, ada? Oh ada. Komunitas, kita butuh yang namanya teman-teman. Dalam satu komunitas ini, CG ini menyenangkan tapi juga isinya hal yang benar juga. Pastikan kalian ikut CG. Ini, kalau kalian mau bisa scan barcode di tempat ini. Kalian bisa isi data kalian, terus kalian bisa di follow apa kakak-kakak. Ya, dan siapa yang tadi ikut games di awal ibadah, woi, seru gak gamesnya? Minggu depan kita juga ada voltage dan ada game juga. Minggu depan kita temanya Promise. Sama Kak Vina, pastikan kalian datang juga. Minggu depan, Sabtu depan di hari yang sama juga, di hari Sabtu jamnya 12.15. Kalian bisa main game sama-sama dengan CG. Siapa sih? Kak Esra mau lihat nih, siapa yang sudah datang sama CG-nya? Bisa angkat tangannya? Bisa diangkat teman-teman satu CG-nya tangannya gini. Wah, bilang ya ini. Sabtu depan ya datang. Kita dengar firman Tuhan. Kita sama-sama Evan di sini. Dan Kak Esra mau juga tahu
yang ulang tahun bulan Oktober sama November? Ada nggak? Ada, bisa angkat tangannya? Bisa angkat tangannya bulan Oktober ulang tahun sama yang November ulang tahun? Ada, kita doain sama-sama teman-teman yang di kiri kanannya. Bantu Kak Esra, arahin kedua tanganmu buat teman-teman yang ulang tahun itu. Ya kita mau doain sama-sama. Kiri kanannya, yang angkat tangan, terus yang lain arahkan tangan kayak gini. Urana maya raba ya rana baya raba ya raba. Ikirana nana maya raba raba raba. Iya nana nana maya raba raba raba. Tuhan, kami satu keluarga dalam kasih-Mu Tuhan. Kami mengarahkan tangan kami ke teman-teman kami yang ulang tahun Oktober dan November Tuhan. Selama 2 bulan ini. Kami berdoa berikan kesehatan, berikan hikmat, berikan iman Tuhan, berikan kekuatan Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari ke depan di tahun yang baru Tuhan mereka semakin mengasihi-Mu dengan tulus, dengan benar Tuhan. Dan mengasihi orang-orang di sekeliling mereka Tuhan. Berikan mereka sukacita. Berikan mereka Tuhan Yesus apa yang mereka butuhkan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami memberkati teman-teman kami ini Tuhan Yesus dengan kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat teman-teman voltagers yang berulang tahun selama bulan Oktober sampai November ini. Di dalam nama Yesus. Dan kami Tuhan mengangkat persembahan ini Tuhan. Ayo teman-teman angkat persembahan ini. Oh Tuhan, kami angkat persembahan ini Tuhan dengan rasa bangga. Kami memberi persembahan ini Tuhan Yesus dengan rasa bangga. Karena kami tahu Tuhan persembahan ini akan Kau pakai membuka banyak sekali gereja-gereja Tuhan. Memberkati hamba-hamba Tuhan Yesus untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak Tuhan. Pakai persembahan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan lewat persembahan ini Tuhan Yesus. Visi-Mu juga akan tergenapi Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, sejak kami usia ini Tuhan, kami bisa memberi persembahan untuk-Mu dan untuk rumah-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kesempatan ini. Thank you so much Tuhan Yesus. Dan kami mengangkat kedua tangan kami Bapa. Kami angkat kedua tangan kami Bapa. Kami bersyukur penuh buat hari ini Tuhan, kami sudah bisa beribadah. Kami bisa menyembah-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami bisa ketemu teman-teman kami, kakak-kakak kami Tuhan. Kami mengangkat tangan ini, kami bersyukur Tuhan Yesus. Ayo voltagers, ucapkan syukur-Mu sekarang juga. Katakan Tuhan thank you Tuhan. Oh thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Pulanglah membawa berkat damai, sukacita, hikmat, kasih karunia ya Tuhan, itu ada padamu. Jangan pernah khawatir ya. Tuhan Allah Roh Kudus tuntun setiap anak-anak ini supaya tahu mana yang benar, mana yang enggak. Ajar mereka untuk selalu mengasihi Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Tuhan. Pulanglah membawa berkat ini yang paling indah dan yang paling terbaik, yaitu berkat hubungan kita dengan Tuhan. Semakin dekat, semakin mengasihi dan lebih mengasihi lagi. Kami terima berkat ini Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih kami bisa beribadah ke Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Bisa duduk dulu teman-teman, jangan pulang dulu. Tuhan Yesus memberkati. Bisa duduk dulu. In Him will I trust. The Lord is my shield, my refuge and strength.